output hardware, yaitu sebuah perangkat keras komputer yang fungsinya untuk menghasilkan suatu keluaran. VR sendiri adalah merupakan realitas maya atau realitas virtual back to basic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, melanjutkan dari video sebelumnya mengenai sekilas tentang hardware. Pada video kali ini yang akan kita bahas adalah mengenai hardware, output, dan peripheral hardware ya. Langsung saja. Sebagai yang pasti teman-teman sudah ketahui ya, yaitu output hardware, yaitu sebuah perangkat keras komputer yang fungsinya untuk menghasilkan suatu keluaran, baik itu berupa visual, audio maupun audio visual, ataupun yang berbentuk hard ya, baik itu berupa kertas ataupun misalnya plotter ataupun stiker dan lain-lain sebagainya. Itu secara singkat mengenai output hardware. Untuk yang lain sebagai contohnya tidak saya jelaskan di sini karena saya anggap pasti Anda sudah mengetahui ya secara detail apa-apa saja, baik itu printer, monitor, misalnya headset, headphone, dan lain-lain. Namun yang akan saya bahas pada output hardware kali ini adalah mengenai VR ya, atau virtual reality device ya. VR sendiri adalah merupakan realitas maya atau realitas virtual, yaitu merupakan teknologi yang membuat pengguna dapat berinteraksi dengan suatu lingkungan yang disimulasikan oleh komputer. Suatu lingkungan sebenarnya yang ditiru atau benar-benar suatu lingkungan yang hanya ada dalam imajinasi. Ini secara singkatnya adalah virtual reality adalah sebuah fitur seperti misalnya kayak games atau film yang ketika kita menyaksikannya dengan device tertentu itu seakan-akan kita berada pada game atau film tersebut ya, seperti itu. Beberapa game juga sudah menyertakan konsep virtual reality, pun juga demikian beberapa teknis lainnya juga sudah menggunakan virtual reality ya. Bahkan kemungkinan dalam beberapa tahun ke depan VR juga sudah digunakan misalnya dalam segi atau lini dari beberapa cabang olahraga misalnya kayak gitu, ataupun untuk keperluan keamanan. Misalnya bagi prajurit tentara misalnya ya, ketika ingin latihan menembak dia nggak perlu lagi itu pakai senapan yang asli, tapi cukup kita menggunakan VR, nanti sudah menggunakan simulasi perang seperti apa. Nah, itu salah satu fungsi dari VR ya. Teman-teman, jenis-jenis VR sendiri itu umumnya terbagi menjadi 3 ya. Yang pertama VR website. VR website ini menggunakan sebuah perangkat VR yang pada umumnya ya, dan juga VR apps itu sama menggunakan VR yang pada umumnya. Nanti akan kita lihat jenis-jenisnya. Kita nanti akan lihat bentuknya seperti apa ya. Untuk VR website sendiri, ketika ingin mengakses dunia VR-nya, kita harus mengunjungi alamat dari website tersebut apa. Misalnya kalau Google misalnya punya aplikasi atau situs VR, kita tinggal mengunjungi situs VR-nya Google. Nanti di situ kita tinggal pilih kita mau mensimulasikan apa gitu yang disediakan oleh dari website tersebut. Kemudian untuk VR apps atau mobile, kita sebelumnya harus melakukan instalasi dulu aplikasi VR yang kompatibel. Jadi misalnya ada sebuah aplikasi VR misalnya untuk game VR ya kayak gitu. Nah, kita tinggal mendownload aplikasi itu, kemudian kita pasang smartphone kita itu pada perangkat VR yang kita punyai. Kemudian ada yang namanya VR glasses. Ini umumnya perbedaannya adalah dari sisi bentuk ya. Kalau VR glasses ini sudah seperti kacamata realnya ya, kayak seperti namanya glasses ya, atau kacamata seperti itu. Berbeda dengan VR website sama apps ya, nah kayak gitu. Tapi dari sisi fungsinya itu hampir sama saja intinya.
Ini salah satu contoh VR non glasses, artinya yang bukan bentuknya bukan seperti kacamata ya. Nah, ini ada beberapa contoh, ada punyanya PlayStation, itu mengeluarkan VR, jadi yang digunakan untuk bermain PlayStation. Kemudian ada Oculus Rift, kemudian ada HTC Vive, ada Samsung Gear, dan lain-lain sebagainya. Nah, kemudian ini salah satu contoh VR glasses ya, yang bentuknya itu sudah hampir menyerupai kacamata pada umumnya. Yang sebelah kiri mungkin kalau teman-teman pernah nonton filmnya X-Men, itu sudah kayak Cyclops ya. Tapi kalau yang kanan itu sudah modern sekali desainnya. Nah, itu salah satu bentuk VR ya. Jadi yang ada dua, ada VR non glasses sama VR glasses ya. Dan fungsinya masing-masing juga sama ya, untuk mengakses video atau konten VR. Nah, kemudian teman-teman, setelah tadi kita bahas singkat mengenai VR dari bagian output hardware devices, kita akan bahas mengenai apa sih peripheral hardware device. Peripheral sendiri merupakan secara umumnya adalah perangkat keras yang dihubungkan ke komputer untuk meningkatkan kegunaannya dan membantu pekerjaan. Beberapa perangkat yang umum digunakan adalah pencetak, pemindai, mikrofon, pengeras suara. Kemudian peripheral ini bertugas untuk membantu komputer menyelesaikan tugas yang tidak dapat dilakukan oleh hardware yang sudah terpasang di dalam casing. Peripheral dibutuhkan sebagai spesifikasi peralatan pendukung yang dibutuhkan sebuah PC agar dapat bekerja secara optimal. Nah, jadi intinya adalah peripheral ini adalah sebuah perangkat tambahan yang digunakan untuk meningkatkan kinerja dari komputer tersebut ya. Peripheral sendiri itu umumnya bisa berupa input hardware, bisa juga berupa proses hardware, bisa juga berupa output hardware ya. Jadi tergantung komponen yang akan digunakan. Pada prinsipnya adalah peripheral itu bukan hardware yang utama dari sebuah sistem komputer ya. Jadi ada beberapa hardware yang misalnya kayak printer ya. Nah, printer itu salah satu juga peripheral hardware yang digunakan untuk proses pencetakan. Kemudian ada mikrofon untuk menyalurkan video ke dalam komputer. Jadi kalau tidak ada mikrofon kan otomatis suara, kalau kita ada recording, suara tidak dapat direkam oleh komputer kita. Nah, seperti itu. Kemudian ada pengeras suara atau speaker agar hasil recording kita dapat didengar oleh banyak orang. Kemudian misalnya ada juga headset dan lain-lain sebagainya. Nah, kira-kira peripheral adalah seperti itu. Kemudian ada beberapa jenis peripheral hardware ya, device, yaitu adalah peripheral utama dan peripheral pendukung ya, atau peripheral utama yaitu main peripheral sama peripheral pendukung atau auxiliary peripheral. Nah, kita akan bahas yang peripheral utama. Oke, peripheral utama ya. Peripheral ini adalah sebuah hardware yang merupakan bukan termasuk apa ya? Dia salah satu komponen sistem komputer, namun tanpa ada mereka pun device komputer kita itu dapat berjalan. Namun tanpa mereka device komputer kita tidak akan bekerja maksimal. Apa saja contohnya? Misalnya adalah monitor. Ya, kenapa monitor itu tidak terlalu penting juga? Karena tanpa monitor pun komputer kita bisa berfungsi. Namun tanpa monitor kita tidak bisa menjelajahi dari sistem komputer kita, karena salah satu fungsi komputer adalah menampilkan visualisasi dari sistem komputer yang ada. Nah, tanpa komputer otomatis kita nggak tahu dong kita mau ngerjain apa, kita mau ngapain, itu nggak akan bisa kita lihat. Kemudian peripheral yang utama berikutnya adalah keyboard dan mouse. Kenapa keyboard dan mouse lagi? Nah, meskipun ini juga tidak terlalu penting ya. Jadi kalau Anda misalnya punya PC ataupun laptop, ketika ingin mengoperasikan atau menyalakan komputer, kita tinggal menekan tombol powernya saja. Jadi mesin kita atau perangkat kita dapat berjalan atau berfungsi. Namun ketika kita ingin menggunakannya, otomatis kita perlu sebuah media input
yang untuk melakukan instruksi-instruksi atau memberikan instruksi-instruksi kepada komputer. Misalnya kita mau klik apa, kita mau membuka apa, kan kita harus menggunakan keyboard. Kemudian menggunakan mouse ya. Menggunakan keyboard tentunya ketika kita ingin menuliskan sesuatu pada lembar kerja kita misalnya, atau kita browse sesuatu, kita harus juga menggunakan keyboard. Nah, ketiga tadi jenis tadi merupakan contoh yang paling utama dari peripheral yang utama ini atau main peripheral ya. Kemudian peripheral pendukung itu salah satunya adalah yang mendukung kinerja dari perangkat kita. Misalnya salah satunya adalah mikrofon tadi. Tanpa adanya mikrofon, otomatis ketika kita melakukan recording atau ketika kita melakukan presentasi online misalnya seperti itu, otomatis suara kita tidak akan dapat berfungsi atau tidak dapat diolah oleh komputer. Jadi perlu sebuah peripheral hardware tambahan. Kemudian ada printer juga, selain digunakan pasti untuk membantu pencetakan dokumen yang sudah kita kerjakan ya, itu sudah pasti. Nah, itu salah satu contoh dari peripheral pendukung atau auxiliary pendukung. Oke, demikian teman-teman singkat mengenai hardware ya. Jadi tidak terlalu banyak pembahasannya. Nanti silakan teman-teman share sendiri, silakan teman-teman browse sendiri, silakan teman-teman akses sendiri dari media-media lainnya mengenai hardware ya, seperti itu. Oke teman-teman, kita akan ketemu lagi pada video berikutnya. 3, 2, 1, back to basic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.